pengennya ini nih Karena ini kan nanti bisa menjadikan bisa menjadikan aset wisata desa. Sebagai itu sering jangan ditutup pakai saung aja sih menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelajah wisata 1001 Kuningan. Hari ini kita sudah berada di posisi Desa Kahyangan, Kecamatan Pancalang, di mana Desa Kahyangan tersebut ada beberapa situs-situs sejarah maupun tradisional budaya Babarit. Di mana hari ini saya sudah berada di posisi rumah Pak Kepala Desa Pak Halim untuk langsung wawancara sedikit tentang masalah budaya Babarit di Desa Kahyangan. Seperti apa Pak Desa Babarit mengadakan Babarit Kahyangan di sini Pak? Ya, terima kasih lah waktunya. Memang di Kahyangan alhamdulillah punya ciri khas tersendiri, yaitu acara sedekah bumi tahunan. Artinya rutin yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa Kahyangan. Babarit itu kan diadakan di wilayah Sibujangga ya Pak ya? Betul. Oke. Kaitannya dengan sejarah wisata, sejarah daerah tersebut seperti apa Pak? Kalau menurut sejarah Desa Kahyangan, ya kalau kita berbicara tentang sejarah yang diterima informasi dari zaman dulu, Kahyangan itu menurut cerita bahwa Desa Kahyangan itu tempatnya orang-orang Jawara, artinya setiap melaksanakan peperangan zaman dahulu itu selalu unggul. Bahkan boleh dikatakan orang-orang sakti pun tidak bisa kelihatan oleh orang lain, sehingga terjadilah mungkin sejarah disebutnya Desa Kahyangan. Mungkin gitu Pak. Ya. Oke. Mengenai tokoh kepala desa atau pertama kali yang ada di Desa Kahyangan ini bernama Ki Macan Gentong. Betul. Artinya memang tokoh yang sangat bersejarah di desa ini. Menurut Bapak gimana? Betul. Kepala desa pertama entah tahun berapa itu yang jadi kepala desa itu namanya Ki Macan Gentong. Nah, karena Desa Kahyangan termasuk Jawara, sehingga yang disuruh memimpin Desa Kahyangan pada zaman dahulu itu orang yang berilmu tinggi, sehingga terjadilah pemimpin yang pertama itu Ki Macan Gentong. Karena Ki Macan Gentong itu orang yang sakti, mandraguna menurut cerita. Karena zaman dulu bukannya yang dibutuhkan itu bukannya istilahnya pendidikan, yang zaman dahulu dibutuhkannya kesaktian, sehingga terjadilah pemimpin yang pertama itu Ki Macan Gentong. Mungkin itu. Oke. Baik, Babarit Desa merupakan tradisi yang suka dilaksanakan setiap tahun di Desa Kahyangan. Mengenai wilayah dan lain-lainnya kita coba akan telusuri ke tempat-tempat yang sudah ada di Desa Kahyangan tersebut. Untuk itu masih tetap di Jelajah Wisata 1001 Kuningan. Posisi kita sekarang ada di tempat Babarit Hajat Desa Tahunan Desa Kahyangan, dan salah satu tokoh masyarakat hari ini sudah hadir bahwa betul pelaksanaan Babarit Desa Tahunan di Kahyangan ini dilaksanakan di sekitar lokasi makam Patilasan. Gimana Bu? Apakah ketika melaksanakan Babarit di sini? Ya betul sekali, setiap setahun sekali Desa Kahyangan mengadakan acara Babarit di sini dan potong kambing bersama aparat desa dan masyarakat. Artinya untuk melaksanakan doa juga ya? Iya, berdoa juga kepada Allah SWT biar kita minta sehat, walafiat, banyak rezeki, dan airnya juga biar ngalir terus. Acara ini dilaksanakan setiap setahun sekali. Iya. Di bulan apa? Di bulan Desember. Desember hari ini berarti memang menjelang perayaan ya? Iya, betul sekali. Ya, ini situasi tempat Babarit Desa Kahyangan, di mana ada patilasan yang hari ini sudah kita sama-sama buktikan perlu perawatan dan memang
akan tetap dilestarikan sebagai situs budaya di masyarakat. Seperti ini Pak. Ya, ini makam keramat Ya. yang disebut makam keramat karena memang ini tempat memang seperti ini. Karena kalau diperbaiki ini tidak boleh, walaupun udah ada diperbaiki, udah disiapin bahan-bahannya, ternyata didatangin orang kepala desanya mimpi, katanya nggak boleh, makanya ini dibiarkan seperti ini. Memang kepinginnya seperti ini aja. Nah, di situ itu kebetulan disebutnya awi larangan itu zaman dahulunya tuh nggak boleh ditebang gitu. Karena perkembangan ini makanya dibiarin seperti itu. Kalau ini ke atas ini lagi, dia memang wilayahnya kotor karena mau dibersihkan nanti. Ini yang disebut batu lingga. Ya. Ini batu lingga Ya. punya sejarah, artinya ini batu bisa pindah sendiri. Dari Apabila batu ini dilempar ke bawah, tahu-tahu paginya sudah ada di sini. Ada orang luar desa nggak percaya, batu ini dibawa ke Indramayu pakai mobil, disimpan di Indramayu, dia pulang karena memang dia terpercaya. Dia sebelum datang ke sini batu udah ada, terus dia pulang ke rumahnya, dilihat batu udah ada di sini lagi. Ini disebut batu lingga sejarah ini. Memang batunya seperti ini. Ya kebetulan dulu juga Bupati datang ke sini, ya saya jelasin seperti ini batu lingga gitu. Ini kuburan ini menurut ceritanya itu mungkin kuburan sinden katanya. Karena itu tuh disebutnya kuburan gamelan. Sehingga bagi orang luar desa kalau pas lewat banyak mendengar di sini kayak orang hajat, ada hiburan, tapi ternyata tidak ada buktinya. Memang itu ya mungkin sesuai dengan nama Desa Kahyangan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan karena itu banyak pohon-pohon yang besar, tapi yang 2 tahun di sini pohon ceringin besar itu tumbang. Ya sahabat, ini posisi keberadaan di daerah Desa Kahyangan, di mana disinilah tempat Babarit tahunan dilaksanakan. Ada hal yang menarik, terutama dengan peninggalan batu lingga, di mana keunikan batu lingga ini mengandung unsur sejarah, unsur mistis, unsur sejarah, dan juga bisa diperlihatkan bahwa dengan kondisi batu lingga ini, konon menurut cerita bisa berpindah, namun bisa balik lagi ke tempat semula. Itulah keunikan, dan memang suasana-suasana di sini sangat sedikit kelihatan belum terawat, dan semoga dengan hadirnya jelajah wisata 1001 wisata Kuningan bisa mengakomodir dan layaknya untuk dilestarikan kearifan menjadi sebuah arifan budaya wisata lokal Desa Kahyangan. Oke, hari ini kita sudah ada di salah satu rumah warga Desa Kahyangan, tepatnya dengan Kang Bonjo. Kang Bonjo ini punya pengalaman menarik, punya pesan moral yang memang harus disampaikan mengenai tentang adanya tradisi budaya di Desa Kahyangan. Gimana Kang Bonjo untuk pengalamannya? Ya, menurut pengalaman saya mah di Desa Kahyangan, terutamanya di daerah situs ini, Ya, cukup menarik. Bukan cukup lagi sih, sangat menarik. sangat menarik ya. Iya, karena banyak pengalaman yang sama Bonjo dan keluarga Lamin. Ya. Sangat menariknya karena ada situs Ya. yang membuat unik Desa Kahyangan. Dan tetapi
dari penunggu yang di sini ya, dia pertama sih enak, welcome, tapi lama kelamaan mungkin sudah 2 tahun di sini, si tradisi itu tuh hilang, dan mungkin bertanya, saya apakah sudah dilupakan? Pertama sudah dilupakan, kedua di tempat situ banyak disalahgunakan lah sama anak-anak muda, nah, dan tidak terawat, ingin dibersihkan, ya ingin lestari lah, dijaga. Dan tolong kalau mau pada main katanya tuh dijagalah sopan santunnya, jangan merusak. Main boleh, foto-foto boleh, tapi tidak boleh merusak. Dan kedua dan seterusnya tuh tolong ingat lagi kami walaupun tidak seperti dulu. Ya kalau bisa sih tolong dirawat sama dirombak sedikit lah. Walaupun kesannya kan di situ kebon lah bahasa Sundanya. Tolong dirapih-rapihkan, ditata tumbuhannya, rumput-rumputnya tolong dibuangin, karena yang kayak gituan juga terasa, wah gimana sih ini kan saya leluhur, tapi dulu aja dirawat, tapi sekarang kok diginiin, diwargin gitu deh. Ada pengalaman unik nggak ketika ada yang memang tidak bisa dilupakan? Banyak sih. Pertama ya ada yang nemenin, ada yang nemenin kalau lagi sendirian di depan rumah cowok itu, yang di balong itu tuh sebenarnya mah peninggalan juga sama, tapi nggak banyak orang tahu ya Pak. Enggak ada. Nah padahal mah di situ ada. Oke, jadi itu sebuah peninggalan yang memang perlu dilestarikan. Iya. Ketika ini menjadi sebuah situs budaya, kemudian di bawah ada sumber mata air yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kan tentu bisa dikelola sendiri ya, bisa ditata letak ulang. Iya. Setuju nggak? Setuju banget Pak. Kalau bisa Pak ya semuanya dipetakan dari posyandu ke petelesan ini sampai ke ujung pohon yang besar dan belakang. Nah di situ tolong dijagalah, dirapihin dan dirawat biar menarik ya Pak. Bahwa Kahyangan tuh banyak banget keindahannya. Jangan lupa like dan subscribe